Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya murid-murid? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Bu Iim yang kali ini akan menjelaskan tentang tema 7, materi mencari kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selamat mengikuti. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Murid-murid yang dirahmati Allah, sebelum memulai pelajaran ini, sebaiknya kalian menyiapkan kamus lengkap bahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini Bu Iim akan menjelaskan pengertian teks non-fiksi dan bagaimana cara mencari arti kata dalam kamus. Lalu, kita juga akan menemukan informasi dalam teks non-fiksi. Disimak terus ya. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karangan atau cerita yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Ciri-ciri teks non-fiksi antara lain: 1. Memiliki arti yang sebenarnya. 2. Disusun berdasarkan kenyataan atau fakta. 3. Bahasa yang digunakan harus logis dan diterima oleh akal sehat membaca. Nah, berikut jenis-jenis karya sastra yang termasuk cerita non-fiksi. Ada karangan opini, ada esai yang membahas seni atau sastra, biografi, memoir, karangan jurnalisme, eksposisi, argumentasi, fungsional, dan tulisan-tulisan sejarah ilmiah ataupun ekonomi. Murid-murid baca pengertiannya ya. Kebalikan dari teks non-fiksi adalah teks fiksi. Apakah itu teks fiksi? Teks fiksi berarti cerita yang tidak terjadi sebenarnya. Secara lebih luas, pengertian teks cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau hayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Dengan kata lain, cerita fiksi tidak terjadi secara sebenarnya di dunia nyata, tetapi hanya berdasarkan imajinasi, pikiran, atau khayalan seseorang. Murid-murid yang dirahmati Allah, ini ciri-ciri dari teks fiksi. Kalian baca dan pahami ya. Setelah kalian baca ciri-ciri dari teks fiksi, nah kira-kira jenis-jenis sastranya seperti apa ya? Nah, betul, cerpen, novel, roman, drama, sinetron, itu termasuk cerita fiksi. Oke, kita lanjutkan. Menemukan informasi dalam teks non-fiksi. Di sini tersaji sebuah teks non-fiksi. Yuk kita baca bersama. Apakah kalian sudah membacanya? Ya, yang sudah membacanya ada berapa paragraf? Ya, betul. Ada 7 paragraf. Nah, untuk menemukan informasi, kita harus membaca teks dengan seksama. Lalu, kita cari kata-kata kunci atau kata-kata penting dari teks tersebut. Setelah kita ketahui kata kuncinya, kita artikan kata-kata kunci tersebut. Misalnya, pada paragraf pertama. Kita baca dulu paragraf pertama ya.
keberagaman bahasa Nusantara yang terbagi atas dua kelompok bahasa besar, yakni rumpun Austronesia dan non-Austronesia, semakin terancam punah. Tinggal 10% saja yang akan bisa bertahan. Penyebabnya, bahasa-bahasa itu semakin jarang dipergunakan. Kata Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dr. Andes Abdurrahman Pati, MA, di Jakarta, Jumat kemarin. Nah, kita sudah baca paragrafnya, kita pilih kata yang mau kita artikan. Kata keberagaman. Oke, kita ambil ya. Kita ambil kata keberagaman. Nah, selanjutnya kita siapkan kamus lengkap bahasa Indonesia. Murid-murid bisa membelinya di toko buku terdekat. Kedua, tuliskan kata-kata yang ingin kita cari artinya. Yang ketiga, tentukan kata dasar dari kata yang akan kita cari. Lalu carilah pada kolom huruf R di dalam kamus. 4. Cari arti keberagaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Yang kelima, tuliskan arti kata yang sudah kalian temukan. Nah, murid-murid, di sini Bu Iim ada kamus besar bahasa Indonesia. Ya, ini adalah covernya. Di samping terdapat alfabet, daftar-daftar huruf. Dari huruf A sampai huruf Z. Nah, tadi kita mau mencari arti kata keberagaman. Kata dasar dari keberagaman adalah ragam. Berarti kita cari huruf awal ragam. Berarti huruf R. Kita temukan huruf R. Nah, di sini ketemu huruf R. Kita urutkan sampai ketemu ragam. Nah, di sini ketemu ragam. Ragam ini artinya, tapi kalau keragaman kita lihat dulu turunan ke bawahnya. Nih, keragaman. Ketemu ya murid-murid? Artinya kerukunan. Begitu cara mencari arti kata dalam kamus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materinya sudah selesai Bu Iim berikan. Semoga murid-murid dapat memahami materi tersebut. Ingat, tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.